Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Bagi Anda yang baru menemukan channel ini, sebelum kita mulai ke pembahasan Foodcost part 2 atau Foodcost bagian 2, silakan di subscribe dan ditekan loncengnya. Oke, terima kasih. Sekarang saya akan membahas di bagian kedua untuk cara menghitung Foodcost. Akan saya jelaskan perbedaan dengan yang bagian pertama. Kita langsung saja ke Microsoft-nya. Di bagian kedua ini yang membedakan dengan bagian pertama, kita menerapkan yang namanya WIP atau work in process. Work in process itu gunanya untuk mendapatkan harga yang lebih akurat lagi. Contohnya kemarin yang masih belum kita masukkan ke WIP yaitu nasi putih. Nah, nasi putih ini kemarin masih kita hitung dengan harga beras dan ukuran beras. Tapi padahal di nasi putih itu kita masaknya kan sudah pakai air. Nah, di sini ada perbedaan walaupun sedikit ya, karena ini nasi putih ya bedanya sedikit. Coba kalau bumbu atau saus itu akan kelihatan perbedaannya. Ya. Contohnya seperti ini. Jadi resipi WIP contohnya seperti ini ya. Nah, ini nasi putih, resipi WIP-nya ini. Nah, beras kita masukkan dulu ke resipi. Terus ada air. Di sini walaupun jumlahnya ada tambahan sedikit dengan resipi yang kita masukkan, tapi itulah yang namanya akuratnya Foodcost tuh seperti ini ya. Jadi di sini sudah kelihatan angka per gramnya setelah di WIP ini. Nah, jadi ini totalnya kita cari harga per gramnya, berarti nilainya WIP adalah jumlah total dibagi berat. Nah, jadi hasilnya ini ya. Akan saya contohkan satu lagi yaitu kerupuk. Nah, kerupuk di bawah ini ya. Kerupuk itu kan digoreng. Nah, jadi ini kita coba ya cara membuat resipi WIP yaitu menggoreng kerupuk. Oke, langsung kita masukkan saja ke formatnya, sama dengan yang seperti part 1. Cara memasukkannya tinggal kita cari di price list harganya yang kita sama dengan kita cari kerupuk di grup groceries atau dry good. Kerupuk mana kerupuknya nih? Nah, ini kerupuk udang ya. Oke, kita masukkan. Terus minyak goreng sama dengan enter. Kita cari minyak gorengnya. Iya, bimoli. Langsung kita enter saja. Ya, satuannya kita betulkan ini liter ya. Oke. Nah, terus conversionnya kerupuk kita hitung per kilo, dirubah ke 1000, minyak bimoli ke 1000, ini mili dirubah mili. Nah, berarti ini ada rumus sama dengan kemarin ya, kita ulang saja ya, sama dengan harga dibagi berat conversion, langsung enter saja, sama seperti
yang kemarin ya. Terus kuantitinya ya, kita ambil satu piecesnya 20 gram kira-kira kerupuk itu. Kalau mau pasti ya ditimbang lagi nanti, jadi berapa per kilonya ya. Kita anggap satu piecesnya 20 gram di sini. Jadi sudah muncul. Kalau kita masukkan ke ini lagi, kita hitung lagi, sama dengan berat dikali harga, enter, sama, rumusnya sama ya. Yang bawah juga begitu, minyak bimoli. Sini totalnya ya, totalnya 1900 ya. Terus beratnya 30 gram. Jadi kita ambil berat per gramnya, WEP nya sama dengan harga dibagi berat. Oke, enter. Di 63 rupiah per gram harganya. Contohnya seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke resipi induk. Nah, jadi perbedaannya di sini ya, menerapkan WEP di food cost bagian 2 ini ya. Jadi ini seperti kemarin masih, nah, kita tinggal ngerubah nasi putihnya aja ya. Sekarang kita tulis di sini WEP. Oke, harga ini kita hilangkan saja ya semuanya ya. Di delete biar kelihatan semua. Nah, ini tak perlu kita isi lagi. Conversionnya boleh kita isi 1 ya, karena beratnya 1 gram, ukurannya sudah gram. Nah, sekarang kita cari harganya. Cari harganya sudah kita lihat di resipi WEP nanti, sama dengan dimasukkan saja harga per gramnya ini 6, langsung enter. Terus kuantiti yang kita pakai. Nah, nasi putih kira-kira kalau nasinya 1 liter, berasnya 1 liter, airnya 1 liter, berarti 2000 mili, 2000 gram. Berarti kalau 1 kilo 1 kilo beras akan jadi 10 porsi, sekitar 200 gram. Kita masukkan 200 gram nasi putihnya seperti ini. Nah, untuk harganya tinggal kita kalikan saja, sama dengan rumus yang kemarin, yaitu sama dengan 200 beratnya dikali harga per gramnya, langsung kita enter. Nah, kelihatan perbedaannya, walaupun cuman berapa 53 rupiah, tapi itulah yang dinamakan costnya lebih akurat dibanding yang kemarin. Nah, untuk yang lainnya sama, rumusnya sama dengan yang kemarin, semua sama, cuman perbedaan selisih di harganya ya. Oke, jadi penerapan WEP ini penghitungan kos lebih akurat, lebih tepat dibanding yang polos seperti kemarin ya. Oke, kira-kira bisa dipahami. Nah, oke, cukup sampai di sini dulu tutorial hari ini. Bagi yang suka silakan di like, di share, dan diberikan komen di kolom komennya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.